Hari ini kita akan mengenal atau mempelajari terkait dengan clipping atau masking raster dengan vektor. Jadi ada kata kunci di sini, ada 4, ada clipping, ada masking, ada raster dan vektor, gitu ya. Yang pertama saya sampaikan adalah terkait apa yang akan dibahas. Yang pertama mengenai pengenalan JIS. Saya akan review ulang, kemudian pengenalan data vektor dan data raster, apa sih bedanya. Kemudian yang ketiga adalah bekerja dengan data vektor dan data raster. Oke, jadi sebenarnya ArcGIS Desktop, kalau Ibu boleh singkat dalam bentuk diagram gitu ya, ada ArcMap yang kita sering praktekkan gitu, kemudian nah di sini ArcMap, kemudian ArcGlobe yang Ibu informasikan bahwa ArcGlobe ini hampir sama dengan Google Earth. Kemudian ArcCatalog, ArcCatalog itu bagian penamaan data, kemudian penyimpanan data dan lain sebagainya. Kemudian ada yang dinamakan ArcSkin. ArcSkin ini biasanya terkait dengan penampilan data mau 2 dimensi, 3 dimensi dan lain sebagainya. Oke. Data vektor, tadi Ibu sebutkan bahwa ada 4 kata kunci, ada clipping, ada masking, ada vektor, ada raster gitu ya. Yang pertama itu adalah vektor. Kalau dilihat terkait dengan definisinya, data vektor merupakan bentuk bumi yang direpresentasikan ke dalam kumpulan garis, area, atau daerah yang dibatasi oleh garis yang berawal dan berakhir pada titik yang sama. Titik dan nodes merupakan titik perpotongan antara dua buah garis. Jadi sebenarnya yang sudah kita praktekkan minggu lalu gitu ya, itu merupakan data vektor, ada 3P gitu ya, polygon, point, dan polyline gitu ya. Jadi kan kalau satu garis saja itu dinamakan line, tapi kalau kombinasi antara garis itu dinamakan polyline. Jadi point, kemudian polygon, ada polyline. Ini bentuknya adalah polygon. Jadi yang membentuk bidang itu polygon. Kemudian yang hanya satu titik itu adalah point. Kemudian satu garis namanya line, tapi kalau terdiri dari beberapa garis itu namanya polyline, ya. Jadi ini sudah dipelajari minggu lalu dan sudah dipraktekkan. 95% dari kalian juga sudah bisa mengerjakan, kemudian yang tidak hadir juga sudah menyetorkan tugasnya. Oke. Yang kedua itu ada yang dinamakan data raster. Jadi data raster ini disebut juga dengan cell grid. Merupakan data yang dihasilkan dari sistem penginderaan jauh. Ya, sistem penginderaan jauh, indera itu kan ada beberapa ya di tubuh manusia, ada perasa, ada indera penglihatan gitu ya, indera pengecap dan lain-lain. Maksud dari penginderaan jauh ini, kita tidak perlu ke tempat itu untuk melihat sesuatu, gitu ya. Kemudian di sini dijelaskan juga bahwa pada data raster, objek geografis direpresentasikan sebagai struktur cell grid yang disebut dengan pixel atau picture element. Jadi kalau kalian suka fotografi, ya, yang suka selfie, suka foto gitu kan, ada pengaturan ini berapa piksel gitu ya. Yang paling gampang itu kan terkait dengan kamera, ini berapa MP dan lain sebagainya. Intinya adalah kalau mau paham secara instan gitu terkait raster, raster itu sama dengan foto gitu ya. Kalau dilihat di kiri itu, di situ ada pixel-pixelnya, kotak-kotaknya ini yang disebut grid pixel. Kemudian yang di sini contohnya adalah kalau kalian lihat di Google Earth, kemudian Maps dengan layernya yang satelit gitu ya.
di basic atau base map gitu ya, kalau kalian lihat satelitnya itu akan tampak seperti ini. Jadi kita nggak perlu ke sana untuk menengok gitu ya, kita perlu mengakses map saja yang berbasiskan satelit. Itu data raster. Kemudian terkait dengan akuisisi data atau memperoleh data. Kalau data vektor kalian sudah dapat gitu ya datanya dari tanahairindonesia.go.id. Kalian sudah punya akunnya, sudah mencoba mendownload dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah data raster didapatnya dari mana, Bu? Didapatnya dari Earth Explorer. Jadi silahkan diakses. Untuk loginnya itu harus register dulu baru bisa download, jadi hampir samalah dengan Tanah Air Indonesia gitu ya. Ini untuk data raster. Kemudian kalau dipelajari lebih dalam lagi gitu ya terkait dengan composite band gitu, kalau kita mendownload data raster itu nanti kita mempunyai bandwidth itu sebanyak 7 tuh. Jadi composite band itu adalah proses penggabungan 3 buah band. Ada band 4 merah, band 3 green atau hijau, dan band 2 atau blue untuk mendapatkan citra multispektral sebagai salah satu citra yang akan ditajamkan. Intinya adalah ini sama dengan warna primer gitu ya. Kalau di TV itu ada yang namanya RGB, itu red, green, blue. Jadi misalnya sensor warna yang merah gitu hilang gitu misalnya atau rusak, jadi dominan warna TV-nya nanti green sama blue aja ya, semacam itulah. Jadi mereka ini mengkombinasi untuk menghasilkan atau menampilkan sebuah informasi baru ya. Informasi baru itu seperti apa? Seperti ini. Jadi ada beberapa hasil yang memang dihasilkan oleh composite bands gitu ya. Kalau kombinasinya 432 gitu ya, rednya di kode 4, kemudian greennya 3, kemudian blue-nya 2, itu namanya natural color. Jadi yang kelihatan itu ya udah naturalnya, aslinya seperti itu. Kemudian kalau 764 rednya di 7, kemudian greennya di 6 dan bluenya di 4, itu menampilkan kawasan urban. Jadi yang berwarna itu merupakan urban. Kemudian di sini ada vegetation, agrikultur, kemudian atmospheric penetration dan healthy vegetation. Ini ada water, kemudian natural with atmospheric removal, kemudian short wave dan vegetation analysis. Jadi nanti terkait dengan ujian akhir semesternya itu terkait dengan materi akhir ini gitu ya. Itu kenapa Ibu buatkan video materi. Syukur-syukur kalau kalian lihat dan dengarkan, kalau tidak ya udah ujian akhir semesternya nggak bisa jawab dan nggak bisa ngerjain. Terkait dengan clipping dan masking, nah ini nih caranya. Intinya adalah kita akan masking itu kan seperti topeng gitu ya. Jadi kita membuat masking atau clipping itu dari vektor yang ada. Misalnya ini, vektornya ini saat kalian gambar atau misalnya daerah administrasi di mana, kemudian di masking. Jadi yang harus ada atau gambar yang ada hanya yang di dalam garis merah, jadinya kan seperti ini gitu ya. Kalau di AutoCAD kita bisa extend kan kayak gitu ya, hampir-hampir sama lah sebenarnya, tapi kita menggunakan menu yang berbeda pada GIS. Oke. Nah, sebenarnya setelah ini ada tugas gitu ya, praktek mandiri, tapi nanti dicoba saja. Nanti setelah ini ada video materi kedua terkait dengan bagaimana sih clipping, masking, kemudian
terkait dengan red, green, blue tadi, composite bandnya. Oke, kita lanjut di video materi selanjutnya.